bahwa semua gerak-geriknya, semua perbuatannya itu, bahwa dia bisa berjalan, dia bisa makan, dia bisa tidur, semuanya itu adalah billahi, karena digerakkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa bihi yakhruju min haulihi wa quwwatihi wa ru'yati nafsihi, dan juga dengan kekuasaan Allah pula dia bisa mengeluarkan dari dalam dirinya segala kemampuan dan kekuatan yang dimilikinya, itu semuanya adalah karena Allah semuanya. Wa ru'yati nafsihi, dan juga dia sudah tidak lagi melihat dirinya sendiri. Wa ghairihi, dan yang lainnya, bisa melihat karena diberi bisa oleh Allah, bisa berkata karena diberi bisa oleh Allah semuanya. Tasiru harakatuhu wa hauluhu wa quwwatuhu billahi azza wa jalla, sehingga semua gerakannya itu dan semua yang dimilikinya, baik itu kemampuan dan kekuatan yang dimilikinya, itu semuanya adalah karena Allah Subhanahu wa ta'ala. La bihi, bukan karena dirinya sendiri. Wala bisa ilal khalqi, dan juga bukan karena siapapun, makhluk-makhluk yang lainnya. Bukan karena aku berhasil, bukan karena punya paman jenderal, aku bisa ngaji karena diajarin oleh Allah, bukan karena aku anaknya kiai. Aku bisa jadi benar bukan karena dibimbing Buya, tapi karena Allah yang membimbing diriku ini. Paham? Yu'zalu atau yu'zilu nafsahu, dipinggirkan, disisihkan dirinya, wa dunyahu wa ukhrahu, dunia akhirat dirinya mikir, ya. Kullahu, semuanya, ta'atan, sebagai ketaatan kepada Allah. Fala jarama, maka tidak ayal lagi taqarrubuhu ta'atuhu, upaya mendekatkan dirinya kepada Tuhan itu adalah sebagai ketaatan. Takunu sababan limahabbatillah, itu menjadi sebab munculnya rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bita'ati, dengan ketaatan. Yuhibbu, dia mencintai, wa yaqrubu, dan dia mendekat. Hanya dengan ketaatanlah yang bisa menyebabkan kita jatuh cinta kepada Allah, dan kita muncul keinginan ingin mendekatkan diri kepada
Allah, dibuktikan dengan ketaatan kita. Paham? Oke. Wabil maksiati, dan dengan kemaksiatan yang kita lakukan, yubghidu wa yub'idu, itu yang akan yubghiduhu wa yub'iduhu, dengan ada maf'ul bihinya dhamir mustatar jawazan, tapi kalau di mabni majhulkan bisa saja wabil maksiati yubghadu wa yub'adu, dan dengan kemaksiatanlah dia akan dimarahi, kena marah Allah dan akan dijauhkan dari Allah. Bita'ati yahsul ans, dengan ketaatanlah dia akan mendapatkan satu kedamaian. Bil ma'siyati tahsulul wahsyah, akan menimbulkan kegelisahan. Ketaatan, kebenaran itu akan buat kita menjadi damai. Tapi kalau maksiat itu menimbulkan siksa di dalam hatimu. Jadi artinya ketika engkau melaksanakan kemaksiatan itu menyiksa dirimu sendiri. Karena perasaan berdosa itu kan terus membayang-bayangi kita, sehingga makan juga tidak lahap, tidur nggak nyenyak, debar jantung juga aneh, duk 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 duk. Iya. Kalau percaya enggak ya udah nggak apa-apa. Terus akan maksiat teh. Iya. Li'anna man asa'a istauhasha, karena orang yang telah berbuat keburukan istauhasha, dia akan merasa menderita. Bimutaba'ati syar'i yahsulul khair, dengan mengikuti melaksanakan segala aturan-aturan syariat itu akan membawa kebaikan-kebaikan. Wa bimukhalafatihi, dan dengan sebab melawan aturan-aturan syariat yahsulu asyar, akan menghasilkan keburukan-keburukan. Man lam yakun syar'u rafiqahu, apabila syariat atau agama itu belum menjadi teman pendampingnya, bimutaba fi jami' ahwalihi, dalam semua keadaannya. Artinya ketika agama belum menjadi pendamping, dalam ucapan saya mungkin lebih jelas, agama itu jangan disimpan di masjid, tapi dibawa kemana saja engkau pergi, agama dibawa ke pasar, ke rumah, ke masjid, ke kantor, sambil apa? Biar apa? Dibawa ke pasar biar kalau nimbang jangan dibanduli timah. Betul enggak? Dibawa ke rumah supaya jangan menyakiti hati istrimu. Dibawa ke kantor supaya jangan korupsi. Jadi jangan ditinggal di saja. Sebab bagaimanapun juga saya melihat ada dualisme kepribadian. Sehari-hari ada dualisme kepribadian. Kalau sedang di majelis taklim dia menangis bersalah. Tapi kalau sudah ke kantor ya korupsi lagi. Ya. Masih di majelis taklim dia menundukkan mata, menitikkan air mata, berdosa, ingin memperbaiki diri. Tapi kalau sudah masuk kantor sikut-sikutan lagi, kan begitu. Itu maksudnya man lam yakun asyar'u rafiqahu fi jam'i ahwalihi fahuwa halikun ma'al halikin, maka dia akan rusak
Ya. Jadi harus selalu ditemani dengan agamamu. Engkau kemana harus agama harus dibawa kemana-mana. Jangan ditinggal di satu tempat. Fahuwa halikun ma'al halikin. I'mal wajtahid. Bekerjalah, wajtahid, dan bekerja keraslah. Mujtahid itu orang yang bekerja keras. Tilmidun mujtahidun, murid yang rajin. Wala tatakil alal amali, dan jangan mengandalkan kemampuanmu dalam bekerja. Jangan mengandalkan kemampuanmu dapat bekerja. Yang penting bekerja saja, tetapi jangan mengandalkan kemampuanmu. Begini, kalau kamu terlalu mengandalkan kemampuan, ketika berhasil engkau akan menjadi sombong, ketika gagal kamu akan kecewa. Dua-duanya menjadi buruk. Jadi selalu kita sandarkan kemampuan kita ini kepada Allah juga. Semuanya bisa terjadi kalau sudah mendapat izin dari Allah. Kalau berhasil, sombongnya keluar. Iya. Kalau berhasil, lupa diri. Kalau gagal, gantung diri. Dua-duanya menjadi buruk. Dan orang yang punya percaya diri terhadap kemampuannya biasanya orang cerdik pandai. Orang goblok kok biasanya enggak ya, ngerasa sih. Iya. Fa inna tarika lil amali, tapi kalau kamu mengandalkan Allah tanpa berusaha, ya sama saja. Tomi'un, artinya tamak, hanya angan-angan, ngayal namanya itu mah, bukan cita-cita. Wal muttaqilu 'alal amali, orang yang percaya diri terhadap kemampuannya untuk bekerja, mu'jabun maghrurun, kena penyakit ujub, kena penyakit maghrur, akan bangga dengan dirinya dan akan menjadi sombong. Wal khaliqu fa qaumun qiyamun bainad dunya wal akhirah. Orang-orang, ada sebagian orang yang berdirinya, posisinya di antara dunia dan akhirat. Wa qaumun qiyamun bainal jannat. In kunta zahidan, apabila engkau menjadi orang yang zuhud. Wa qaumun qiyamun bainal khalqi wal khaliq. Mana? Qaimun bainad dunya wal akhirah. Orang yang zuhud itu posisinya antara dunia dan akhirat. Wa in kunta khaifan, kalau engkau dalam keadaan takut kepada Allah, takut neraka, fa anta qaimun bainal jannati wan nar, berarti engkau posisinya berada di antara surga dan neraka. Wa in kunta arifan, kalau engkau sudah menjadi orang yang arif billah, fa anta qaimun bainal khalqi wal khaliq, di antara makhluk dan Tuhan. Tanduru ilal khalqi taratan, terkadang
melihat makhluk. Wa ilal khaliqi ukhra, kadang-kadang juga melihat Tuhan, masih pelarak pelirik, masih tengok kanan tengok kiri. Tuballighul qauma wa tu'arrifuhum, engkau menyampaikan kepada mereka dan engkau memperkenalkan kepada mereka ahwalal akhirati wa hisabaha, tentang kondisi di akhirat nanti bagaimana keadaannya, ya, wa hisabaha, dan bagaimana nanti amal kita bakal dihisab di depan Allah, wa jami'a ma fiha, dan termasuk apapun yang terjadi, mungkin alam mahsyarnya, siksanya dan sebagainya. La, tidak demikian, bal tukhbiru bima qad syahadta wa ra'aita, tetapi engkau akan memberitahukan apa yang telah kau saksikan dan apa yang telah engkau lihat. Ya, jadi ketika engkau sudah orang yang arif billah, nanti ketika bercerita kepada orang bukan lagi katanya tidak sama dengan melihat sendiri dong. Anda belum pernah ke Paris, cerita tentang Paris, katanya wis mana durung ya wis. Karena belum tahu Paris, bercerita seolah-olah sudah tahu Paris. Saya di Paris kedinginan, hujan salju lebat sekali, air membeku jadi es. Saya bilang, kapan kamu ke Paris? Pada bulan Juni. Bohong, karena bulan Juni musim panas. Paham nggak? Iya. Jadi kalau katanya ya sudah, jangan maksa dong. Iya. Laisal khabar kal muayyana, hanya sekedar katanya tidak sama dengan telah melihat langsung. Al qaumu muntadziruna liqa Allah azza wa jalla, semua orang mereka adalah orang-orang yang menunggu, ingin ketemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala azza wa jalla. Yatamannawna fi jami' awqatihim, mereka berharap setiap saat, fi jami' awqatihim, ing dalam sekabehane piro-piro waktunya kaum, artinya misalnya setiap saat. Minal mauti, akan adanya kematian, menunggu saatnya kapan kembali. Li'annahu sababun liliqa'i mahbubihim, karena melalui matilah mereka akan bisa bertemu dengan Allah yang dicintainya itu. Oleh karena itu, fariq qabla an tufariq, tinggalkan saja sebelum engkau ditinggalkan. Fariq qabla an tufaraq, daripada engkau ditinggalkan dunia, ya sejak tinggalkan saja dunia itu. Artinya cintanya kepada dunia itu. Wada qabla an tuwada, ya, pergilah sebelum kau ditinggal pergi. Ujur qabla an yahjuruka, ya, berhijrahlah sebelum kau ditinggalkan oleh ahluka, keluargamu, daripada toh nantinya anak istrimu akan berpisah, ya sejak sekarang kau pisahkan saja, berpisah aja dulu sejak sekarang dari kecintaanmu yang melebihi cinta kepada Allah subhanahu, maksudnya gitu. Jangan lalu ditelantarkan, enggak, kalau itu maksudnya. Iya, aja gumantil.
wasairul khalq dan makhluk yang lainnya, ma yanfa'unaka idza hasadza fil qabri, mereka tidak akan bisa menolongmu ketika engkau sudah masuk dalam kuburan. Diurugi kamu tuh dengan tanah nanti mah, paham nggak? Diuruk dengan tanah kamu ya, lalu diinjak-injak, betul nggak? Setelah itu ditinggal pergi, ya sudah goodbye selamanya. Jadi untuk apa dunia kau simpan di hatimu, toh suatu ketika kau tinggalkan semuanya. Itu tub, bertobatlah min tanawulil mubahi bisyahwatin, bertobatlah engkau memakai hal-hal yang mubah, memang diizinkan oleh Allah. Kau makan silahkan makan, diizinkan. Tetapi ketika engkau makannya dengan syahwat, itu juga bertobatlah, karena engkau menikmati fasilitas dengan rakusnya. Artinya dengan bahasa gampangnya, bertobatlah atas kerakusanmu di alam dunia ini. Makan iya makan, halal betul halal, tapi rakus. Gitu. Ada nggak orang yang rakus merasa berdosa? Enggak. Ada nggak orang yang punya anak 7, ingin dipersiapkan anak 7 harus punya rumah semua, 1 anak 1 rumah, dan tokonya 7, ada nggak? Kamu juga pengennya begitu, hanya nggak bisa aja kamunya. Iya. Ya. Persoalannya orang yang rakus ini seringnya menyakiti perasaan orang lain kok. Ya, bahkan satu itu fa innal qasitina fi nari jahannam. Namanya al-qasid, mengambil bagiannya orang lain. Lautan dibom sana bom sini, ya. Sungai diracun dengan portas sampai ikannya mati semua, telur-telurnya mati semuanya. Tidak meninggalkan sisa untuk orang lain. Fi nari jahannam. Ya. Jadi supaya kamu tidak dapat marah Allah, ya apa saja tuh ya disisakan untuk orang lain dong. Kamu secukupnya saja. Nah, kalau sudah mengambil secukupnya saja, hak orang lain disisakan, itu namanya al-muqsid. Innallaha yuhibbul muqsidin. Kalimatnya hampir sama, al-qasid dengan muqsid, tapi dua hal berlawanan. Paham beli mana nih? Jangan lalu kok Allah masa ini bilang neraka, ini dicintai Allah, beda di situ mananya. Ya qaumu, wahai umatku, wahai rakyatku, wahai umatku, wahai bangsaku, tawarra'u fi jami'i ahwadikum, bersikaplah wirai fi jami' ahwalikum, dalam segala kondisi apapun. Yang wirai, apa sih wirai itu bahasa Indonesianya angel banget, tahu diri lah, tahu rasa malu. Angel sih bahasa Indonesia juga ada, zuhuja angel di mananya, wiraya angel bahasa Indonesia.
Zuhud itu pola hidup sederhana. Kalau wiroi tahu malu, nggak merasa lah dalam segala hal. Al-wara'u kiswatuddin. Wiroi itu, al-wara' itu adalah bajunya agama, ya, melindungi agama, kelambine agama. Utlubu minni kiswatan li adyanikum. Mintalah kepadaku pakaian untuk menutupi agamamu itu, untuk melindungi agama. Minta saya dong. Ittabi'uni, ikuti saya. Fa inni ala jadatir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Aku ini dengan kesungguhan hati menteladani sikap terjang dan perilaku Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yuk ikut saya, kata Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Kalau saya mah belum berani untuk mengajak saya, ikuti saya ngapain. Tapi bakal sering melu ngincil ya udah apa-apa. Tapi ngajak mau ora. Siapa yang menjamin? Itu. Ya untuk sekelas beliau bolehlah, nggak apa-apa. Itu. Ana tabi'un lahu fi aklihi. Aku berittiba kepada Kanjeng Nabi fi aklihi, baik dalam hal makan, wa syurbihi, baik dalam hal ketika minum, saya ikut di Kanjeng Nabi. Wa nikahihi, dan juga pernikahan aku ikuti semua sunnah Rasul. Wa ahwalihi, dan semua keadaan-keadaannya Kanjeng Nabi. Wa makana yusyur ilaih, dan apapun yang diisyaratkan oleh Kanjeng Nabi semuanya ku ikuti semuanya. Kata Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, la azalu kadzalika, aku terus tetap seperti itu. Hatta aqa'a bi muradillahi azza wa jalla minni, sehingga aku bisa mencapai, bisa melakukan apapun yang dikehendaki oleh Allah. Fa inni ala dzalika, aku seperti itulah keadaannya, apa adanya. Wala ufakkiru bihamdillahi azza wa jalla, aku tidak pernah berpikir untuk mendapatkan sanjungan dari Allah. Orang kepengen di alam yang Gusti Allah. Wala ufakkiru bihamdika, dan juga aku tidak pernah berpikir untuk mendapatkan sanjungan dari kamu. Orang kepengen di alam ning sira ora. Wala dhammika, juga aku tidak takut diejek oleh kamu kok. Aku tidak mengharapkan sanjungan kamu, juga aku tidak takut diejek sama kamu kok. Bi'ataika, dan juga aku tidak pernah berpikir akan mendapatkan pemberian kamu. Wa man'ika, dan pencegahan kamu. Aku tidak berpikir nanti kamu bakal ngasih atau tidak kepadaku, enggak pernah kepikirkan kok. Bahwa nanti kamu mau ngasih atau tidak, enggak terpikirkan.
Termasuk juga tidak pernah terpikirkan apakah engkau akan menyanjungku atau menghinaku, nggak ada urusan. Allah ya Rabbi. Bi khairika wa syarrika, dan juga tidak pernah terfikirkan dalam diriku engkau akan berbuat baik kepadaku ataukah engkau akan menjahati diriku. Bi iqbalika wa idbarika, apakah engkau akan mendukungku atau akan melawanku. Enggak pernah terpikirkan. Ngadep tamungkur ada baik. Akan menghadap atau membelakangi diriku. Anta jahilun, dasar sira wong goblok. Iya, kamu ini bodoh, kata Syekh Abdul Qadir Jailani ketika masih mengharapkan pemberian orang. Takut nggak dikasih, takut ada orang menjahati kamu, berharap orang berbuat baik kepada kamu, takut komentar orang, mengharapkan sanjungan. Buang semuanya, jangan ada pernah memikirkan bagaimana kira-kira orang semua senang kepada kamu. Keinginan semacam itu sejak awal langsung saya putuskan gagal, karena tidak mungkin akan terjadi. Nggak mungkin semua orang senang kepadamu, pasti saja. Jadi kalau pengen hidup nyaman, sudah jangan lagi mempertimbangkan orang lain. Yang penting urusi dirimu sendiri, bagaimana engkau berhubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ngarep moyok-moyok ngalem-ngalem apa jalan kono. Kapiasem temen. Bahasa Indonesia nggak ada kapiasem. Iya. Jangan pernah ada keinginan apa-apa. Jangan pernah mengharapkan pemberian siapapun. Jangan mengharapkan dukungan siapapun. Jangan mengharapkan sanjungan siapapun. Kalau masih ada keinginan-keinginan semacam itu, selama ini hidupmu akan terus menderita selamanya dan kecewa. Iya. Wal jahilu la yubali bihi. Kalau orang bodoh mah ya nggak usah dihitung, tidak usah diperhatikan, abaikan saja sih. Kadal gawang goblok aja dihitung maningkah, pegel ngitungnya. Jadi gimana? Ya terserah kamu lah. Idza aflahta wa 'abadta Allah azza wa jalla, ketika engkau berhasil bisa mengabdi kepada Allah, kanat ibadatuka mardudatun 'alaika, ya, ibadahmu itu akan dikembalikan lagi kepadamu. Jadi gusala ora butuh ning ibadah sira cegel pada kendewek. Li'annaha ibadatun makrunatun bil jahli, karena ibadahmu disertai dengan kebodohanmu itu. Oke? Wa jahlu kulluhu mafsadatun, kebodohan itu semuanya enggak ada baiknya kok, merugikan semuanya. Jadi ketika engkau beribadah kepada Allah tapi masih ada rasa takut semohan orang lain, ketika engkau mengabdi kepada Allah masih ada harapan sanjungan orang lain, jel badogan dewek didoyan kita ke, akan dikembalikan lagi kepadamu, rejected, tertolak gitu. Paham lagi ngomong? Jadi ya sebaiknya nggak usah banyak ngitung pahala dah.
diterima aja untung kamu. Betul enggak? Jadi Allah tidak suka dimadu nih. Allah nggak suka dimadu kok, karena Allah itu maha cemburu. Allah tidak akan menerima cintamu ketika di hatimu ada cinta lain. Paham begini? Nggak usah Allah dah, ibu-ibu jadi nih, Bu, menerima nggak lelaki yang mengatakan I love you tapi dia punya pacar yang lain? Mau nerima nggak? Nggak kan? Terima. Ya itu. Iya. Apalagi Allah yang sebagai sang pencipta, yang memberikan segala macam fasilitas kepada kamu gratis. Iya. Kalau ada makhluk yang lain selain Allah yang kau cintai, gitu. Nanti kalau sudah menjadi kekasih Allah mah ya urusannya sudah ceritanya lain. Kalau engkau selalu senang apapun yang diberi Allah sebagai kekasih, ya nanti urusan kamu urusan Allah yang menentukan, gitu. Iya. Sekalipun engkau berbuat sekecil apapun akan besar di mata sang kekasih. Biarpun kamu nyungsep sampai jidatmu tersobek-sobek. Iya. Bayarannya cering. Paham enggak? Tapi yang sudah menjadi kekasih hanya dengan senyuman sedikit saja sudah cukup menggembirakan Allah kok. Paham enggak? Iya. Selama ini kamu mencari pekerjaan yang berat-berat, tapi tidak pernah mengambil hati. Kalau kerja rajin itu namanya jongos. Betul enggak? Pekerja. Kalau kekasih mah bukan itu, tapi bagaimana membahagiakan seorang kekasih. Selama ini kamu hanya menyenangkan dirimu sendiri, tidak pernah ingin menyenangkan Allah kok. Ngaku boleh? Nah itulah persoalannya. Yang menyenangkan Allah itu adalah ngasih makan anak yatim di sekitar rumahmu, bukan pergi umroh. Allah nggak perlu ditiliki kamu tiap tahun kok. Awak gara-gara kini kena umroh beli payung. sorry. Jangan menyinggung orang lain lah, nek ngaji lah umpamanya lah gitu lah. Iya gitu. Jadi ya dalam pekerjaan juga sama, milih-milih apa yang kira-kira yang disukai oleh Allah itu dong. Iya, bukan apa yang kau sukai. Kamu ini mancing di laut, termos disiapin, sambal disiapin, sambal goreng buat makan depan tesnya. Sampai di pantai ternyata nggak pernah mikir umpannya nggak dibawa. Pengen mancing ikan tapi yang kamu pikirkan badoganmu sendiri. Kesukaan ikannya nggak pernah dipikirin. Akhirnya nggak bisa mancing kan. Ya mana ada sitan apa namanya ikan doyan sambal goreng. Jadi namanya gagal fokus sebenarnya. Jadi peribadatan kita ini gagal fokus semua akhirnya. Iya. Dan Allah tahu bahwa kamu mementingkan dirimu sendiri kak. Nggak pernah mikirin Allah, mikirin dirimu sendiri aja. Iya. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man abadallaha azza wa jalla ala jahlin, barang siapa yang beribadah kepada Allah dengan kebodohannya, kana ma yufsidu aktsar
kana mayfsiduhu aktsara mimma yuslihu, kerusakannya akan lebih banyak daripada kemaslahatannya. Ya bagaimanapun juga orang nggak ngerti bangunan kok bikin bangunan rumah, ya kan, masang temboknya miring, ya kan gitu, batanya kurang melekat, nanti ada sedikit kena musim panas saja pada pecah temboknya, tehelnya ambles lagi, kan gitu. Itu kan, jadi artinya bahwa keilmuan perlu diperlukan. Dan bagi saya ilmu untuk ibadah satu modalnya ketulusan hatimu itu. Adapun yang lain-lain sederhana. Sholat apa yang dibaca nggak ada kok, hanya Fatihah. Masa nggak hafal Fatihah? Kemudian syahadat, salawat, selesai kok. Itu aja bacaannya. Di kokon siapa sih sembahyang maca surat Al-Baqarah? Kan aneh. Rakaat pertama Al-Baqarah, rakaat kedua surat An-Nisa. Iya. Begitu assalamualaikum silakan wong. Assalamualaikum, udah nggak ada orang. Jadi tinggal gimana lagi? Iya. Ya itu kan tidak memperhitungkan. Jadi kalau sholat berjamaah, apalagi ada ibu-ibu pada repot, nggak usah bergaya baca yang panjang-panjang lah. Cukup inna atau enakal sama kulhuus. Benar. Aduh, kadang-kadang mamu kan senang, alhamdulillah, enak digelis. Kan gitu cepet ya gitu. Iya. Jadi yang penting salat kan khusyuknya itu, tumakninanya itu, bukan lambatnya kok. Dan orang juga dalam salat tumakninah juga ada yang lebih tumakninah kalau salatnya cepat, lebih terkonsentrasi daripada berlama-lama sambil ngelamun mah. Gitu. La falaha laka hatta tattabi'a al-kitab wa sunnah. Tidak mungkin kamu akan berhasil kalau tidak mengikuti Alkitab dan As-Sunnah. Semuanya ada aturan-aturannya. An ba'dihim, ada orang bercerita rahmatullah alaihi, semoga Allah memberikan rahmatnya, annahu qal, bahwa beliau berkata, man lam yakun lahu syaikhun fa iblisu syaikhuhu. Barang siapa dalam belajar bebenar, pengen belajar benar tanpa guru, maka yang akan menjadi guru adalah iblis. Ada yang berguru tapi salah pilih, ya akhirnya ketemunya guru iblis juga, malah nipu kamu akhirnya. Ada yang 500 juta, 200 juta, ada yang 1 miliar pada kelenger. Mungkin ya guru iblisnya tidak salah 100% salah dia, salah kamu sendiri. Jangan niatnya ke luruh dunia siraku. Niatnya pengen cari duit kan, pengen mengadakan uang kan. Yang pengen mengadakan uang siapa? Itu. Ittabi asyuyukha al-ulama bil kitabi was sunnah. Carilah syekh-syekh, mursyid-mursyid yang berkelas ulama yang benar. Ya. Bil kitabi was sunnah. Ya, yang benar-benar mengerti Alkitab dan As-Sunnah, al-amilina bihima, yang amal perbuatannya sesuai dengan kitab As-Sunnah. Kalau ada mursyid ternyata kencingnya hampir berdiri, nggak cebok lagi, udah tinggalin aja. Iya. Au husna dhanni bihim, atau juga engkau berpunya praduga yang baik terhadap mereka.
wa ta'lamu minhum wa ta'allam minhum, dan belajarlah dari mereka itu. Jangan ada husnudzan kepada guru itu. Ya, artinya ketika seorang guru juga sadar ada muridnya yang husnudzan, ngerasani guru kah, tahu kok. Iya. Tapi ya sang guru biasanya pura-pura nggak tahu aja. Iya. Parahnya tersadap gitu. Ngerasain anu ya wes. Nanti guru kamu pura-pura nggak tahu aja. Gitu. Ya tapi jangan berharap gitu. Wa ahsin al adaba baina aidihim, dan juga bertata krama yang baiklah di hadapan mereka. Aja songong. Iya, masa kiai jangan konjukut sendal. Ya artinya ya itu tidak sengaja mungkin. Sayanya lagi ngaplasi mobil kan kah, ya mungkin saya dikiranya supirnya pakai kan mungkin gitu. Pak Haji tolong dong ambilin sendal. Nggih, mangkat saya ambilin kok. Dan dia tidak berdosa loh, nggak tahu sih. Ya belepotan sama dempul kan. Gitu. Mungkin gitu yang lepas. Nggak ada masalah itu. Itu bukan suul adab, ya memang nggak tahu, nggak ada masalah. Makanya begini, kadang-kadang masih mending kamu nggak tahu wali, dia nggak ada dosanya. Daripada berwali masih ngelawan berdosa baik gitu. Itulah makanya begini. Kalau engkau tahu bahwa dia waliullah, terus kamu ngelawan, dosa lah. Tapi kalau nggak tahu, ya enggak. Sebab kalau wali kan sama, kalau perintah kan wajib diikutinya. Paham lagi nih? Jadi enak urut enak beli baru. Dan memang tidak di kepangkatan waliullah itu tidak dipublikasikan kok. Nggak ada, lembaga advertensinya nggak ada, dan tidak diiklankan. Nggak diiklan gitu. Wal isyrata ma'ahum, dan juga bergaul dengan baik dengan para guru itu. Kalau waqad aflahta, baru nanti kamu bisa berhasil. Jadi ya kalau kita lihat di ta'lim muta'alim itu ya sebetulnya ya mana ya, ta'lim muta'alim itu sebetulnya ya masih bagus dibaca nggak ya kitab itu? Soalnya ada sedikit bau-bau feodalisnya. Iya, tidak memerdekakan itu tuh. Iya. Ya kan istilahnya kan Nadiem Makarim kan istilah memerdekakan pendidikan ya. Iya, jangan terlalu apa namanya. Gitu. Tapi ada sebagian yang rasional lah, seperti apa, inna tabiba innal mu'allim wa tabiba kilahuma la yansahani idahuma lam yukrama. Jadi guru sama dokter itu sama, ya kan, tidak akan bisa sembuh kalau tidak dihormati. Makan gitu kata dokter, ini sehari 3 kali, makanya sekali aja ya nggak sembuh-sembuh dong, kan begitu. Jadi petuah guru dan dokter itu ya tidak akan ada manfaatnya kalau tidak ditaati mah gitu. Waqad idza lam tattabi alkitab was sunnata wasyuyukha, kalau kamu tidak ikuti alkitab as-sunnah dan juga tidak nurut sama syekh al-arifin bihima, fama taflahu abadan, sulit kamu untuk bisa berhasil. Ma sami'tu, ya apa yang ku dengarkan, man istaghna bi ra'yihi dhalla, barang siapa yang terlalu mempercayai dengan
pendapatnya sendiri, tidak mengkonfirmasikan dengan pihak lain, itu banyak tersesatnya. Jadi perlu ada konfirmasi, ada bimbingan. Hadzib nafsaka bisohbati man huwa a'lamu minka. Cobalah engkau bersopan santun, berteman dengan orang yang lebih pintar dari kamu. Apakah ilmunya lebih pintar, apakah umurnya lebih tua, ya kan gitu. Coba belajar benar tuh dari pergaulan sehari-hari. Ya kalau lebih tua setahun pun ya dipanggil lah Kang, kan gitu. Kan begitu, aja ngundang arane baik. Ya kan? Ya. Saya sendiri juga kan memanggil ustadz di sini juga di depan santri, nggak pernah panggil totoh saya itu kan. Pak Haji, Toto, Pak Tarsono, Pak Muhyiddin, saya panggil Pak dong. Paham nggak? Jangan mentang-mentang jadi kiai manggil apa santri-santri yang senior panggil namanya aja. Dul, san mana? Padahal dia kan guru bagi mereka kan, gitu. Gitu. Istagil bi islahiha. Cobalah kamu ya bekerja keras maksudnya untuk melakukan perbaikan itu semua. Ya. Tsumma intaqil ila qairiha. Baru selalu melangkah satu persatu, bersopan santun, bertata krama dan sebagainya. Qala ibda binafsika, mulailah dengan dirimu, katakan yang Nabi ini, tsumma biman ta'ulu, kemudian kepada orang-orang yang menjadi tugasmu memberi nafkah, anak istrimu. Mulai dirimu sendiri, baru dengan anak istrimu. Dalam Al-Quran yang sama, qu anfusakum wa ahlikum nahar sama. Wa qala la sadaqata wa rahim muhtaj. Tidak ada baiknya, tidak ada sedekahnya kalau zu rahimin, keluarga sendiri, muhtajun, dalam kebutuhan. Jadi mulailah dengan dirimu sendiri dan keluargamu, baru tetanggamu, baru sebagai gitu. Ada skala prioritas. Nah, adapun ada orang yang mengutamakan orang lain sampai dirinya sendiri menderita. Nah, itu mah kalau engkau belum sampai tingkat itu, yang gak ke situ dulu dah. Kalau bisa mah enggak, silakan. Dan itu mendapat sanjungan dari Allah, ya bal yusiruna ala anfusihim walau kanu bihim khasasah. Sekira kita.